Saya itu punya adik yang sangat saya sayangi. Saya tuh selalu berdoa jangan pernah saya jahat sama orang, apalagi sama adik saya. Saya suruh dia tinggal di rumah saya, free tanpa bayar kontrakan selama 13 tahun. Hampir kurang lebih segitulah selama saya kerja di Taiwan ini. Saya hanya mau kalau rumahnya kotor, catnya kusam, dicat. Ini rumah kamu, anggap ini rumah kamu. Tapi suaminya bilang ini bukan rumah saya. Suaminya nggak pernah mau untuk menjaga rumah ini gitu. Terus setiap saya suruh, tuh saya bayar. Kayak renovasi kamar mandi, saya suruh itu dong dibongkar kamar mandinya. Saya mau renov, dia bilang ini bukan rumah saya. Akhirnya saya bayar tukang 2.600.000 tuh. Padahal kamar mandi ini mereka sendiri yang mempergunakan. Mereka tetap bilang ini bukan rumah saya. Udah nih, saya hanya minta nih rumahnya itu dicat, biar bersih, biar rapi. Toh yang menggunakan, yang menempati itu kalian sendiri, kan kayak gitu kan. Jawabannya ini bukan rumah saya. Saya masih sabar nih, masih sabar. Yang terakhir ini, toilet itu mampet. Sudah hampir 1 tahun. Toilet itu kan dipakai setiap hari ya. Jadi mereka ini kalau ke toilet itu numpang ke rumah orang. Saya tegur dong. Kalau memang kalian tidak mau memperbaiki itu toilet, ya udah kalian pindah aja. Cari kontrakan. Coba biar cari kontrakan sana silakan, bayar 6 juta 8 juta. Di sini free kok. Laundry, minta usaha laundry, saya kasih laundry. Saya nggak pernah minta duitnya, gitu loh. Mungkin mbaknya hanya bisa tolong itu, tapi suaminya ini orang yang nggak tahu berterima kasih menurut saya ya. Saya memang benar-benar udah kayak pakai barang saya, dia juga tidak mau izin. Tiba-tiba dibawa balik ke rumah orang tuanya sana. Menganggap saya itu bukan manusia atau gimana gitu. Saya suruh ya udah kalau memang tidak mau memperbaiki toilet, udah ngontrak aja. Saya ngomong gitu, saya tegaskan. Terus kalau mau memperbaiki toilet kan nggak perlu pergi kan, tapi mereka memilih untuk ngontrak. Dia bilang aku juga bisa bayar kontrakan, ya udah ngontrak aja, saya ngomong itu. Sekarang baru pergi 2 minggu udah berasa bayar listrik, bayar kontrakan, bayar wifi, segala-galanya udah berasa. Mbaknya ini bukan orang jahat, tapi jangan dijahati, jangan diajari jadi orang jahat. Oke, jadi di sini sangat sedikit menanggapi sebuah video yang sedang viral ya guys. Jadi di sini tuh ada seorang TKW Taiwan yang sudah bekerja di Taiwan cukup lama ya. Cukup lama bahkan sampai puluhan tahun, dan hasil kerjanya beliau di Taiwan beliau gunakan untuk membangun sebuah rumah. Namun karena beliau ini belum bisa pulang, dan yang pasti rumahnya tidak ada yang menempati gitu kan, dan kebetulan si adiknya itu menikah dan belum punya rumah, akhirnya beliau ini memperbolehkan adiknya untuk tinggal di situ, tapi dengan syarat harus menjaga dan merawatnya begitu guys. Toh kan nggak membayar ya, yang pasti harusnya si adiknya tuh ya tahu berterima kasih. Namun sayang disayang, jadi si suami adiknya ini atau adik iparnya dari Simba ini itu kelakuannya itu nggak baik begitu guys, ya nggak sopan gitu, sehingga ya itu tadi si mbaknya merasa kesal dan muak gitu kan. Karena sudah begitu lama ya, sekitar 13 tahun itu adiknya sudah tinggal di situ, harusnya itu kan tahu terima kasih gitu kan guys. Namun yang didapat apa, justru si adik iparnya itu kayak orang nggak menghargai gitu. Karena kesal ya udah adik sama adik iparnya itu diusir gitu guys ya, biar tahu rasa gitu ya. Orang sudah dikasih tempat tinggal gitu ya, meskipun bukan rumah dia, harusnya ya tahu terima kasih lah, dirawat gitu atau dijaga gitu kan. Toh rumah itu kan mbaknya juga bangunnya itu dengan keringat dia bekerja di Taiwan, jadi tidak mudah begitu guys.
Jadi ya itu tadi, ini semoga saja menjadikan pelajaran untuk kita semua, jangan terlalu baik dengan siapapun, entah itu saudara. Karena gini guys, kadang biasanya kalau kita sudah sering menolong, itu mereka malah seperti kewajiban, menjadikan kita kewajiban untuk menolong mereka. Dan oke lah, nggak apa-apa menolong 1 kali 2 kali, tapi biasanya mereka itu nggak tahu terima kasih. Itu yang miris banget begitu guys. Dan video ini juga menuai banyak sekali komentar dari para netizen, dan ternyata ada beberapa dari netizen juga mengalami hal yang sama guys. Makanya ini menjadikan pelajaran buat teman-teman ya yang masih di luar negeri, yang sekiranya sudah bangun rumah di rumah, kalau bisa sih jangan disuruh saudara untuk menempati, karena akhirnya bisa seperti ini guys. Dan berikut adalah komentar-komentarnya.